Salam sejahtera buat kita semua. Kelompok kami akan membahas tentang kondisi keuangan masa deregulasi sebelum dan sesudahnya. Nah, sebelum kami memaparkannya, perkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama saya sendiri Lisa Damai Simanjuntak, teman saya Gladi Okwindi Purba, Catherine Sihite, Loviska Sembiring, Indah, dan Mitra Siregar. Nah, kita masuk ke dalam materinya. Deregulasi merupakan bentuk penghapusan pembatasan-pembatasan serta deregulasi-regulasi dengan tujuan tertentu. Nah, saat ini deregulasi di Indonesia dicangkan dengan paket kebijakan deregulasi. Kebijakan deregulasi bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Nah, kami mengambil poin-poin yang akan dibahas adalah yang pertama kondisi sebelum deregulasinya, yang kedua kondisi sesudah deregulasinya, yang ketiga kondisi saat krisis ekonomi di tahun 1997 sampai 1998 dan pasca krisis ekonomi. Dan baik akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Gladi Okwindi Purba akan menjelaskan bagaimana kondisi sebelum masa deregulasi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh moderator sebelumnya, bahwa deregulasi itu merupakan sebuah aturan ataupun sistem untuk menghilangkan atau mengurangi suatu aturan yang menghambat aktivitas ekonomi, khususnya dalam persaingan pasar bebas. Nah, pada awalnya, kondisi sebelum deregulasi itu dimulai sejak tahun 1980-an, yang dimana kondisi yang pertama kali yaitu tidak adanya perundang-undangan yang jelas yang mengatur sistem perbankan di Indonesia. Nah, pada saat itu hanya ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968. Nah, yang sekarang sudah dikatakan kadaluarsa ataupun sudah tidak dipakai lagi. Nah, berdasarkan dari yang sebelum deregulasi diperbankan, berdasarkan tidak adanya kejelasan perundang-undangan, pada saat itu instrumen pasar yang bagian B-nya, instrumen pasar uang itu terbatas. Kenapa dikatakan terbatas? Bahwasanya perbankan pada saat sebelum sejarahnya sebelum deregulasi, perbankan itu dipegang oleh pemerintah ataupun nasional, perbankan yang disebut perbankan nasional. Nah, jadi karena perbankan itu paling banyak dipegang oleh pemerintah ataupun nasional, sehingga bank yang ada di Indonesia pada saat masa sebelum deregulasi itu sedikit, yang artinya ada bank tetapi bank nasional dan bank swasta sedikit begitu. Nah, bagian D-nya banyak bank yang menanggung program pemerintah, sama seperti penjelasan saya tadi pertama, bahwasanya bank-bank itu diatur oleh perbankan, diatur oleh atau bisa dikatakan perbankan nasional ataupun milik daripada pemerintah, sehingga bank-bank itu bank swasta sedikit. Selanjutnya sulitnya pembangunan bank baru, di mana sulitnya pembangunan bank baru itu karena semua perbankan itu diatur oleh pemerintah dengan ketidakjelasan tadi, adanya ketidakjelasan perundang-undangan yang mengatur perbankan di Indonesia. Nah, begitu. Selanjutnya ada birokrasi. Nah, birokrasi bank itu rumit. Selanjutnya tingkat kepercayaan masyarakat juga kepada bank rendah. Nah, mengapa kepercayaan masyarakat kepada bank itu rendah? Karena di fokus yang pertama yaitu tidak adanya perundang-undangan yang jelas, di mana untuk mengatur perbankan di Indonesia, sehingga masyarakat untuk menabung atau menyimpankan dananya terhadap bank itu tingkat kepercayaannya rendah gitu kepada bank. Selanjutnya ada mobilitas dana masyarakat juga rendah, di mana karena mereka takut menyalurkan atau menyimpan dananya kepada bank pada saat sebelum deregulasi, sehingga membuat mobilitas dana dari masyarakat itu rendah. Nah, yang terakhir ada persaingan bank yang tidak ketat. Nah, kenapa persaingan tidak ketat itu? Karena tadi ada bank swasta itu sedikit, terus banyak juga bank itu banyak menanggung program pemerintah, karena pada saat itu bank itu lebih ke bank nasional, bukan dari yang milik pemerintah, tidak banyak persaingannya gitu. Jadi persaingan bank itu tidak ketat. Begitu. Lanjut, selanjutnya kondisi sebelum deregulasi, fungsi utama bank pada saat itu yaitu yang pertama adalah mobilisasi dari dana dari investor, yang dimana fungsi utama bank pada saat masa deregulasi yaitu bank itu menghimpun
dana dari investor, bukan dari masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap bank-bank nasional yang ataupun perbankan pada saat masa deregulasi. Nah, yang kedua, memberikan jasa keuangan. Nah, memberikan jasa keuangan. Yang ketiga, membantu pemindahan jasa dan modal. Yang dimana para investor yang memberikan modalnya, mereka juga membantu memberikan jasa atas modal yang diberikan begitu. Lalu yang keempat, ada tempat sementara dana hasil pemungutan pajak, di mana tujuan utama perbankan di situ adalah untuk menghimpun dana dari program-program daripada masyarakat pada masa deregulasi, sehingga pada saat pemungutan pajak, tugas fungsi utama dari bank itu yaitu menghimpun sebagai tempat sementara dana dari pemungutan pajak tersebut yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi sehingga ketika dana tersebut ingin digunakan, ya digunakan jadi sebagai wadah sementara. Nah, yang kelima, mengadministrasikan anggaran pemerintah, yang dimana semua perbankan pada saat itu, pada saat masa deregulasi, sebelum deregulasi, perbankan banyak atau bisa dikatakan fokusnya atau tujuannya itu kebanyakan bagi pemerintah ataupun nasional, bukan ke masyarakat. Nah, sehingga kondisi sebelum regulasi ini, nanti ketika sudah regulasi maka akan ada perubahan-perubahan yang terjadi. Nanti akan dijelaskan oleh teman kami, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kondisi perbankan di Indonesia sesudah deregulasi. Hal ini terjadi pada tahun 1990-an, di mana tingkat inflasi yang tinggi, dan untuk mengatasinya, pemerintah mengambil kebijakan beberapa deregulasi di sektor real dan moneter. Kebijakan tersebut antara lain, yang pertama paket Juni tahun 1983, yang kedua Bank Indonesia sejak tahun 1984 mengeluarkan SBI, yang ketiga paket 27 Oktober 1988, yang selanjutnya Bank Indonesia sejak tahun 1985 mengeluarkan ketentuan perdagangan SBPU dan fasilitas diskonto oleh BI. Yang kelima, paket 20 Desember 1988. Yang keenam, paket 25 Maret 1989. Yang ketujuh, paket 23 Februari 1991. Yang kedelapan, paket 29 Januari 1990. Dan yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Yang ke-10, Paket 29 Mei 1993 yang berisi tentang penyempurnaan aturan kesehatan bank. Nah, bagaimana ciri-ciri pada saat kondisi sesudah deregulasi pada perbankan Indonesia? Yang pertama, ciri-cirinya peraturan yang memberikan kepastian hukum. Yang kedua, jumlah bank swasta banyak bertambah. Yang ketiga, tingkat persaingan bank yang semakin kuat. Yang keempat, kepercayaan masyarakat terhadap bank yang meningkat. Yang kelima, mobilisasi dana melalui sektor perbankan yang semakin besar. Demikianlah pembahasan mengenai kondisi perbankan di Indonesia sesudah deregulasi. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kondisi saat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 sampai pada tahun 1998. Nah, pada masa ini, tingkat kepercayaan masyarakat dalam negeri maupun luar negeri terhadap perbankan menurun. Hal ini disadari dengan suatu kejadian, yaitu terjadinya capital rush. Kemudian, sebagian besar bank dalam keadaan yang tidak sehat, dan terjadinya spread negatif atau suatu keadaan di mana suku bunga tabungan lebih tinggi daripada suku bunga pinjaman. Kemudian munculnya penggunaan peraturan perundang-undangan yang baru dan jumlah bank menurun. Nah, berdasarkan hal tersebut, langkah penting yang dilakukan oleh pemerintah saat itu adalah membuat kerangka peraturan dengan menyusun rencana yang jelas mengenai pengawasan bank. Kemudian, meningkatkan persyaratan modal bagi pendirian bank baru. Lalu, menerapkan bank guarantee scheme
untuk melindungi masyarakat di bank atau sekarang dikenal dengan lembaga pengawasan simpanan. Kemudian merestrukturisasi kredit macet atau melakukan pendataan siapa-siapa saja yang mengalami kredit macet dan ditagih langsung oleh pemerintah. Kemudian melaksanakan program privatisasi dan divestasi. Nah, pada saat itu banyak bank-bank yang merger. Kemudian meningkatkan infrastruktur sistem pembayaran dengan mengembangkan real-time gross settlements. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan berguna untuk menyehatkan bank-bank yang hancur pada saat krisis tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, kondisi pasca krisis ekonomi. Perjalanan perekonomian Indonesia di tahun 2008 penuh dengan tantangan dan kendala yang harus dihadapi, sehingga memaksa para pelaku usaha dan pengusaha dari berbagai sektor merevisi target pendapatan, pertumbuhan, dan rencana bisnis investasinya. Pasalnya, siapa yang menduga krisis keuangan global terjadi di tahun ini dan akibatnya dampak tersebut mulai dirasakan negara berkembang, khususnya Indonesia. Selanjutnya, ada kekhawatiran dari pelaku ekonomi dan pengusaha dalam negeri pasal banyak ramalan dan analisis dan pengamat ekonomi memperkirakan dampak dari resesi ekonomi dunia akan terasa pada tahun depan, sehingga memaksa pemerintah harus bekerja keras memutar otak mengantisipasi dampak lebih buruk di tahun mendatang. Langkah-langkah yang penting yang dilakukan sehubungan dengan itu adalah 1. Selesaiannya penyusun arsitektur perbankan Indonesia. Yang kedua, serangkaian rencana dan komitmen pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia untuk membentuk lembaga penjaminan simpanan atau LSP. Yang ketiga, meningkatnya kualitas kinerja perbankan. Yang keempat, penyaluran dana masyarakat yang lebih baik sebagai perantara keuntungan dengan prinsip kehati-hatian. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materinya dan saat ini saya akan membahas tentang kondisi perbankan terkini. Perbankan di Indonesia pada saat ini sudah sangat bagus karena sudah ada yang menegaskan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan ataupun yang kita singkat dengan OJK. Karena pada saat ini Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia ataupun BI itu pemerintahannya sudah terpisah dan tidak digabung lagi. Bukan seperti zaman dulu yang dimana Bank Indonesia itu berada di atasnya OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan, sehingga ketika melakukan kebijakan ataupun yang seharusnya melakukan kebijakan tersebut ataupun menilai kinerja itu seharusnya adalah Otoritas Jasa Keuangan, bukan Bank Indonesia. Tetapi jika Otoritas Jasa Keuangan berada di bawahnya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan tidak akan bisa melakukan kebijakannya ataupun tidak akan bisa menilai kinerja kebijakannya secara dengan leluasa. Tetapi untuk pada saat ini sudah diperbaiki bahwa Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia itu posisinya sudah setara dan untuk melakukan kinerjanya masing-masing ataupun untuk melakukan kebijakannya masing-masing sudah bisa dilakukan secara satu sama lain. Prestasi perbankan pada saat ini dari 118 perbankan yang ada di Indonesia ini mencapai di rating 2 sebesar ataupun sebanyak 90%. Mengapa 90%? Karena 10% lagi itu berada di rating 3 ataupun bisa kita katakan itu standar lah gitu. Karena yang 10% ini disebabkan karena adanya perbankan-perbankan yang baru di Indonesia. Jadi mereka perbankan-perbankan baru ini belum bisa dibuat untuk di rating 2 gitu karena mereka masih baru belum mencapai perbankan-perbankan sebelumnya gitu. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator.